Oke, puji Tuhan. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara orang muda sekalian, sebelum kita bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan, marilah kita sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik, dan ini boleh menjadi suatu perbekalan bagi diri kami untuk menyiapkan diri kami akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, judul renungan Vesper kita pada malam hari ini terambil di buku Amanat kepada Orang Muda dengan pasal lanjutan, yaitu pasal 95 sampai dengan pasal yang ke-97. Dan di 3 pasal ini khusus membahas mengenai musik. Bagaimana faedah-faedah musik di dalam peribadatan. Dan saya memberi suatu judul bagi renungan kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana Tuhan memandang musik. Oke. Baiklah, seperti yang kita sudah tahu dan seperti yang tergambarkan di slide ini, di kerajaan surga itu musik juga merupakan suatu puji-pujian yang digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan di dalam pelajaran kita bahwa musik itu adalah suasana surga. Jadi sangat luar biasa sekali karena ternyata puji-pujian. Jadi nyanyian dan juga permainan-permainan alat musik itu adalah suasana surga dikatakan di sini. Dan dikatakan juga bahwa bila mana terjadi hubungan atau persentuhan antara surga dengan dunia, maka akan terjadilah suatu musik dan nyanyian yang dalam tanda di situ dikutip lagu dengan irama-irama yang merdu. Jadi sangat luar biasa sekali bagaimana pelajaran kita pada malam hari ini menggambarkan bahwa musik itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kerajaan surga sekalipun. Karena sama seperti yang kita gunakan pada saat ini di dalam peribadatan kita, entah itu melalui online ataupun offline ketika kita hari Sabat ke gereja, kita menggunakan musik itu sebagai suatu sarana untuk mengiringi puji-pujian bagi nama Tuhan. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi di dalam kerajaan surga. Dan di pelajaran kita pada malam hari ini dikatakan bahwa musik itu merupakan suatu pemberian yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dikatakan bahwa musik merupakan pemberian Allah yang dikarang untuk mengangkat pikiran kepada hal-hal yang tinggi dan mulia. Untuk apa? Untuk menggembirakan dan meninggikan jiwa. Jadi Tuhan itu sendiri menciptakan musik dengan suatu tujuan yang mungkin boleh kita katakan sangat sangat mulia, karena di sini dikatakan bahwa musik itu dibuat agar kita boleh mengangkat pikiran kita kepada hal-hal yang tinggi dan mulia. Jadi musik yang diciptakan Tuhan itu adalah musik yang sangat spesial, yang kalau bisa saya katakan musik yang sangat spesial, karena mungkin kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari kita suka memutar musik, suka mendengarkan lagu untuk membuat diri kita semangat menjalani hari-hari atau untuk menemani suatu kegiatan kita. Biasanya teman-teman orang muda terlebih khusus ketika mungkin sedang berkendara, entah itu mengendarai sepeda motor ataupun di mobil, musik itu selalu diputar supaya nggak ngantuk. Nah, ternyata musik yang Tuhan desain untuk kita, para umat-umatnya, adalah musik-musik yang tujuannya untuk mengangkat pikiran-pikiran kita kepada hal-hal yang tinggi, hal-hal yang berpusat kepada Tuhan, dan tentu saja hal-hal yang mulia. Yang dimana ketika kita mendengarkan musik-musik yang mengangkat akan pikiran kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah menggembirakan dan meninggikan jiwa kita. Namun sayangnya, di sini ada kata namun. Namun seringkali musik diputarbalikkan untuk melayani, mohon maaf, di sini ada salah ketik, untuk melayani maksud-maksud yang jahat.
Sehingga musik yang demikian adalah salah satu cara untuk setan boleh menipu manusia dan membawa manusia ke dalam pencobaan yang paling licin. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Seperti halnya yang sudah tadi sempat kita bicarakan bahwa musik itu merupakan sesuatu hal yang sangat melekat di dalam kehidupan kita. Yang seringkali kita dengarkan, yang seringkali menemani kita, tapi ternyata karena musik ini merupakan suatu pemberian Allah yang indah untuk kita gunakan untuk mengangkat pikiran kita kepada hal-hal yang mulia, ternyata setan tidak tinggal diam dengan hal tersebut. Ternyata setan pun menggunakan musik sebisa mungkin untuk mengakali kita. Sehingga musik yang sudah Tuhan ciptakan untuk memuliakan namanya, untuk mengangkat pikiran kita kepada hal-hal yang suci, gantinya setan gunakan untuk membawa kita ke dalam pencobaan. Suatu contoh di masa lalu, Tuhan sudah menyediakan musik itu, sudah membuat musik itu ada di kerajaan surga. Dan orang-orang Israel adalah salah satu contoh bangsa yang menggunakan musik. Saat apa? Saat mereka dalam peribadatan. Bahkan dari gambar ini menggambarkan bagaimana suatu perjalanan panjang yang dilalui oleh bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Dan musik ini sendiri yang mereka gunakan untuk menyemangati mereka, menyemangati mereka dalam perjalanan mereka agar mereka boleh tiba dengan segera. Dan musik yang orang Israel dengarkan selama perjalanan tentu saja bukan musik-musik seperti halnya kita mendengarkan musik untuk berkendara. Karena musik yang didengarkan oleh bangsa Israel selama perjalanan mereka yang sangat panjang di belantara itu, mereka mendengarkan musik-musik surga, lagu-lagu, irama-irama yang tujuannya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan tidak berhenti pada masa bangsa Israel saja, karena sampai saat ini pun Tuhan juga memberikan suatu nyanyian. Dikatakan di dalam pelajaran kita pada malam hari ini, Allah memberikan nyanyian kepada umatnya untuk menggembirakan mereka dalam perjalanan hidupnya. Jadi di dalam keseharian kita pun sebenarnya Tuhan mau dan Tuhan sudah menyediakan musik-musik mana yang sebenarnya baik untuk kita dengarkan agar boleh senantiasa menjaga pikiran kita kepada hal-hal yang tinggi, kepada hal-hal yang mulia. Selanjutnya di dalam pelajaran kita pada malam hari ini juga dikatakan bahwa sebahagian dari upacara perbaktian menyanyi adalah suatu perbuatan perbaktian yang sama seperti doa. Jadi luar biasa sekali. Ketika kita menyanyi, dikatakan di dalam pelajaran kita pada malam hari ini, puji-pujian yang kita bawakan lewat menyanyi ataupun bermain alat musik itu sama seperti doa. Jadi sesungguhnya banyak nyanyian itu merupakan doa adanya, dikatakan. Jadi ada amaran yang diberikan juga di pelajaran kita malam hari ini bahwa kalau kita belajar akan nyanyi-nyanyian dan musik-musik surga ini, maka nyanyi-nyanyian yang sering kita dengarkan ini yang selanjutnya akan kita pikirkan, entah itu artinya, entah itu nadanya, entah itu melodinya. Dan secara tidak langsung maka musik-musik yang kita dengarkan itu jugalah yang akan masuk ke dalam diri kita. Sehingga oleh karena itulah makanya Tuhan menginginkan bahwa musik yang kita gunakan, musik yang kita dengarkan di dalam kehidupan kita pun adalah musik-musik surga. Sehingga secara tidak langsung kata-kata yang kita pikirkan di dalam pikiran kita adalah kata-kata surga, kata-kata yang membuat kita selalu memikirkan segala sesuatu yang suci dan mulia. Dan sementara penebus kita memimpin kita kepada dunia yang kekal, kita akan mendengar suara puji-pujian dan ucapan syukur dari biduan surga di sekeliling tahta. Dan apabila kita gemar untuk mendengarkan dan mendekatkan diri kita kepada hal-hal surgawi, maka di sekitar kita, di dalam rumah kita yang kita dengarkan adalah musik-musik dan nyanyian-nyanyian surga. Dan
dikatakan di dalam pelajaran pada malam hari ini, saya garis bawahi, saya berikan tanda merah, pergaulan surga dimulai dari bumi. Jadi diamarkan kepada kita agar kita senantiasa boleh membangun kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan memang inginkan di dalam kehidupan kita. Khususnya dalam pelajaran pada malam hari ini adalah musik. Karena apa? Karena ditekankan bahwa pergaulan surga dimulai dari bumi. Jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita keluarkan berupa nyanyian, itu eh, boleh senantiasa menjaga diri kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena eh, dibilang di sini bahwa pergaulan surga itu dimulai di bumi, bukan bukan ketika nanti masanya ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga baru kita bergaul dengan Allah sehingga kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan ketika kita sudah ada di surga. Tapi pergaulan kita, pergaulan surga itu dimulai di bumi. Selanjutnya adalah kegunaan musik. Kegunaan musik yang Tuhan memang sudah desain untuk kita. Di sini dikatakan bahwa musik diadakan untuk melayani maksud-maksud yang suci, yang mengangkat pikiran kita kepada perkara-perkara yang suci, yang mulia, yang meninggikan, dan untuk membangun rasa perbaktian dan syukur kepada Allah di dalam jiwa. Jadi dari satu kalimat ini, dari satu kutipan ini kita sudah mengetahui betapa sucinya musik yang Tuhan itu sudah rancangkan. Karena musik yang Tuhan sudah rancangkan itu adalah musik yang digunakan untuk boleh mengangkat perkara-perkara yang suci dan mulia dikatakan. Dan membangun rasa perbaktian dan syukur kepada Allah di dalam jiwa. Bukan hanya untuk musik yang Tuhan sudah rancangan bagi kita, bukan hanya untuk mengiringi atau mungkin memperindah, tetapi ada maksud-maksudnya. Lalu bagaimana dengan musik yang seperti ini? Mungkin orang-orang tua pada zamannya dulu, sewaktu masih muda, atau bahkan teman-teman orang-orang muda sekalian yang ada di sini. Kita pasti sudah mungkin tidak biasa untuk datang ke tempat ini, tapi kita sudah biasa untuk mendengarkan lagu-lagu yang berbau dengan gambar yang ada di slide ini. Gambar yang di slide ini adalah suatu peristiwa yang menggambarkan bahwa di sana itu gemerlap, gemerlap dengan lampu-lampu sorot yang sangat mewarnai lingkungan di sekitar, dan sepertinya musik yang sangat membawa diri kita itu begitu bersemangat. Jadi sudah biasa kita untuk melihat akan hal ini. Mungkin kita tidak datang ke tempatnya, tetapi pada zaman ini musik-musik sudah sangat dikemas dengan sedemikian rupa, dengan instan, sehingga kita tanpa pergi ke tempat-tempat yang terlarang ini, yang seharusnya tidak kita datangi, kita pun sudah bisa mendengarkan musik-musiknya. Dan pelajaran kita pada malam hari ini mengatakan bahwa cinta akan musik memimpin orang-orang yang tidak berhati-hati. Yang tidak berhati-hati menjadi satu dengan orang-orang yang cinta akan kepelesiran dunia. Di dalam pertemuan atau tempat-tempat terlarang bagi anak-anak Kristus. Jadi ditekankan kembali bahwa di dalam musik sendiri, di dalam musik itu sekalipun, kita harus berhati-hati. Ada suatu amaran bagi kita untuk berhati-hati dalam mendengarkan musik-musik yang kita dengarkan. Karena musik-musik yang salah itu akan membawa kita untuk cinta kepada kepelesiran dunia. Di dalam pelajaran ini dikatakan seperti itu. Dan yang pada akhirnya membawa kita ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi dari apa yang Tuhan inginkan bagi anak-anaknya. Selanjutnya, musik adalah bagian daripada upacara perbaktian yang dilakukan di istana surga. Maka dalam nyanyian puji-pujian kita harus berusaha untuk menyelaraskan dan mendekati pada harmoni surga. Di dalam pelajaran kita kembali lagi diamarkan bahwa musik yang kita dengarkan, musik yang kita nikmati, kita harus belajar untuk boleh menyelaraskan, mendekati, setidaknya mendekati dari musik-musik dan harmoni surga.
berbicara tentang musik pasti tidak jauh dari bernyanyi, karena musik tidak hanya berbicara mengenai memainkan suatu alat musik, tetapi bernyanyi adalah satu kesatuan yang ada di dalam musik. Dan di dalam pelajaran kita pada malam hari ini, khususnya di dalam buku Testimonies for the Church, jilid 7 halaman 115 sampai 116 mengatakan bahwa kepandaian menyanyi adalah suatu pemberian yang berpengaruh, yang Tuhan mau supaya semua orang mempertumbuhkannya dan memakainya demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Ketika Tuhan sudah mempercayakan suatu karunia, suatu talenta, khususnya bernyanyi yang saat ini sedang kita bahas di slide ini, Tuhan ingin supaya kita memakai talenta tersebut, kemampuan kita dalam bernyanyi itu untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi seperti ada suatu tugas, suatu amanat ketika Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk dapat bernyanyi dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu, maka kita memiliki tugas untuk menggunakannya di dalam perbaktian, di dalam kepujian bagi nama Tuhan. Dan selanjutnya salah satu subbab dari pelajaran kita pada malam hari ini yaitu bersatu dengan penyanyi-penyanyi surga, di mana dikatakan bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita segala pemberian yang akan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh menjadi pekerja bagi Allah. Dan Allah menuntut supaya kita umat-umatnya boleh memperbaiki suara kita, berbicara dan menyanyi dalam cara yang semua orang dapat mengerti, disertai dengan tekanan suara yang terang dan ucapan yang tepat dan jelas. Jadi luar biasa sekali. Ternyata di dalam pelajaran kita pada malam hari ini mengingatkan lagi bahwa Tuhan menginginkan agar ketika kita bernyanyi, biarlah bukan hanya kita sendiri saja yang mengerti, tetapi biarlah semua orang yang ada di tempat di mana kita bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan itu, orang-orang di sekitaran situ juga boleh mengerti akan maksud tujuan dari lagu yang kita bawakan. Dan dikatakan bahwa Tuhan menginginkan agar kita boleh memperbaiki suara kita. Dan di dalam pelajaran ini diceritakan bahwa memperbaiki suara seperti apa? Memperbaiki suara yang dimaksudkan di sini adalah kita boleh belajar untuk bernyanyi dengan benar, di mana kita boleh menggunakan tekanan suara yang terang dikatakan di sini, dan kita boleh mengucapkan perkataan-perkataan atau syair lagunya dengan ucapan yang tepat dan jelas. Dan bagaimana penggunaan musik yang salah? Teman-teman orang muda pasti sudah sangat familiar dengan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah salah satu penyanyi yang sangat populer untuk di kalangan dunia, Lady Gaga. Dan kita tidak membahas mendalami akan musik daripada beliau ini, tetapi kita belajar bahwa musik-musik yang beliau itu lantunkan, yang karya-karya yang dia keluarkan sudah tidak menjadi suatu rahasia lagi bahwa musik-musiknya adalah musik-musik yang mengarah kepada penyembahan setan. Dan secara tidak langsung ketika kita mendengarkan, seperti kutipan yang sebelumnya tadi di depan sudah kita pelajari, bahwa apa yang kita dengarkan secara tidak langsung itulah kata-katanya yang kita olah di dalam otak kita. Dan itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Karena secara tidak langsung apa yang diolah oleh otak itu yang akan mempengaruhi tingkah laku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam pelajaran kita malam hari ini dikatakan bahwa musik kalau digunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik, maka akan memimpin orang-orang yang tidak berserah kepada Allah menjadi sombong, menjadi sia-sia, dan bodoh. Dan kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka musik itu sendiri akan menjadi suatu kutuk yang amat besar. Jadi ini amaran yang sangat keras menurut saya, karena Tuhan menekankan bahwa musik-musik yang tidak baik, yang kita pergunakan, yang kita nikmati, yang kita dengarkan setiap harinya, itu akan menjadikan
kita orang-orang yang sombong. Dan apa yang kita dengarkan, waktu yang kita gunakan untuk mendengarkan lagu-lagu yang tidak baik itu akan menjadi sia-sia dan akan membuat kehidupan kita pun menjadi sia-sia. Dan terlebih khusus lagi dikatakan bahwa ketika kita meneruskannya, menggunakan waktu kita untuk terus mendengarkan, menikmati musik-musik yang salah ini, maka itu menjadi suatu kutuk yang sangat besar bagi kita. Jadi ketika saya belajar akan bahan khotbah ini, bahan renungan ini, saya belajar bahwa ternyata Tuhan memang benar-benar sudah mengatur bagaimana cara kita untuk hidup. Bahkan musik yang kita dengarkan saja pun itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kehidupan yang saat ini saja, tetapi kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, dalam buku Amanat Kepada Orang Muda ini, Ellen G. White mengatakan bahwa orang-orang muda seringkali berkumpul hendak untuk menyanyikan, menggunakan waktunya untuk bernyanyi, untuk berkumpul, dan mereka seringkali mengaku bahwa dirinya adalah seorang Kristen. Namun seringkali mereka menghinakan Allah dan kepercayaannya melalui percakapan yang meriah dan musik yang dipilihnya. Jadi sangat berbahaya sekali, di mana ditekankan dan dikatakan oleh Nyonya Ellen G. White bahwa seringkali kita menggunakan waktu kita untuk berkumpul, untuk bersenda gurau dengan sesama kita, dan secara tidak langsung kita menghinakan nama Allah. Dalam apa? Dalam percakapan-percakapan yang meriah dan musik yang kita pilih. Jadi ternyata musik yang kita dengarkan, ketika kita mendengarkan musik yang salah, bukan hanya berpengaruh pada kita. Bukan hanya yang masuk di dalam pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang salah. Tetapi secara tidak langsung kita juga menghinakan Allah dan kepercayaan kita. Dan Ellen G. White mengatakan bahwa kepada saya telah ditunjukkan firman Allah yang diajarkan dengan nyata, yang telah dilewatkan begitu saja dengan tidak peduli, di mana pada hari penghukuman, segala perkataan Allah yang diilhamkan tersebut akan menghukum mereka yang tidak menurutinya. Ini suatu teguran yang sangat keras bagi kita, di mana dikatakan bahwa ketika kita tidak menurut akan perkataan-perkataan Allah yang sudah diilhamkan, perkataan-perkataan Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka kita akan menanggung penghukuman yang menjadi bahagian kita ketika kita tidak menuruti akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, musik merupakan satu kuasa bagi kebaikan. Dikatakan bahwa musik harus mempunyai keindahan dan kuasa. Kalau dapat digunakan, bantulah suara itu dengan perkakas-perkakas musik, dan biarlah suara yang merdu naik kepada Allah sebagai suatu persembahan yang berkenan kepadanya. Jadi sangat luar biasa sekali, di mana musik itu digunakan untuk mengiringi, untuk memperindah akan puji-pujian yang naik kepada Tuhan. Dan di dalam buku Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 509 dikatakan bahwa kepandaian menyanyi dan bermusik itu merupakan suatu pemberian Allah adanya, dan biarlah itu boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Allah dipermuliakan melalui lagu pujian dari hati yang bersih, dipenuhi dengan kecintaan dan perbaktian kepadanya. Jadi ini menjadi suatu pengingat lagi di dalam kehidupan kita, di dalam peribadatan kita juga. Pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa musik itu merupakan suatu pemberian Allah yang sangat istimewa, yang Tuhan sudah rancangkan begitu suci dan mulianya untuk digunakan bagi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan sampai kita memutarbalikkan faedah musik dari apa yang Tuhan sudah buat. Dan dikatakan sekali lagi bahwa Allah dipermuliakan melalui lagu pujian dari hati yang bersih. Jadi biarlah kita boleh bernyanyi dengan hati yang bersih, kita boleh membersihkan kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin selama ini masih salah, boleh menjadi koreksi bagi diri kita masing-masing. Kita boleh belajar untuk benar-benar melakukan segala sesuatu hal di dalam kehidupan kita ini yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, khususnya di dalam musik. Kita boleh belajar
untuk kedepannya menggunakan setiap apa yang kita dengarkan itu adalah sesuai apa yang Tuhan juga kehendaki. Dan sebagai ayat penutup di dalam pelajaran kita pada malam hari ini, saya mengambil di dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya, amin. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus.